Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas sedikit materi, yaitu mengenai sudut istimewa dan relasinya dalam tiap kuadran. Atau bisa juga dikatakan ini salah satu tips ya untuk mengingat nilai fungsi trigonometri untuk tiap kuadran, dan tentunya sudut itu terrelasi dengan sudut istimewa. Oke, langsung saja kita lihat. Kita ketahui bahwa fungsi trigonometri itu bisa kita gambarkan dalam sebuah grafik, ya, yaitu dalam bentuk kurva. Kemudian satu lagi itu bisa kita gambarkan dalam bentuk diagram lingkaran. Di tips kali ini kita akan menggunakannya dalam bentuk diagram lingkaran yang berjari-jari satu, atau umumnya disebut dengan lingkaran satuan. Misalkan saja ada sumbu X dan sumbu Y, kemudian lingkaran yang berjari-jari satu satuan. Dan kita ketahui bahwa sudut istimewa itu terdiri dari 0 ya, kemudian 30 derajat, kemudian 45 derajat, kemudian 60 derajat, dan terakhir itu adalah 90 derajat. Nah, untuk yang di kuadran selanjutnya itu bisa kita lihat pola yang ada pada kuadran pertama. Kalau kita lihat ini berselisih ya. Selisihnya itu 30, kemudian ini adalah 15, dan ini 30. Nah, pola ini sebenarnya berulang di kuadran-kuadran selanjutnya. Sehingga kalau kita lihat dengan pola yang sama, yaitu berselisih 30, itu bisa kita buat adalah 100, 120. Kemudian 15 selisihnya berarti di sini adalah 135, kemudian 150 derajat ya, dan 180. Kemudian dengan pola yang sama di sini 210 ya, kemudian 225, kemudian 240, dan 270 derajat. Kemudian kuadran keempat di sini 300 ya, kemudian 315, kemudian 15 jaraknya berarti 330, dan yang terakhir berselisih 30 itu adalah 360. Kemudian kita buat garis bilangannya ya. Di sini adalah 0, kemudian di sini adalah setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan di sini adalah 1. Yang sumbu Y setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Kemudian yang negatif min setengah, min setengah akar 2, min setengah akar 3, dan min 1. Nah, untuk pedoman atau patokannya itu bisa kita buat seperti ini. sebagai keterangan, yaitu kalau dia
sin itu ke kanan atau ke kiri ya, atau horizontal. Kemudian untuk yang cos itu ke atas atau ke bawah. Kemudian untuk tangan ini kita gunakan identitas, yaitu sin dibagi dengan cos. Sekarang kita lihat contohnya. Misalkan saja saya buat sin 30. Sin 30 kita tahu di sini ketentuannya sin itu mendatar ya. Jadi kalau dia 30 ini tidak bisa kemari ya. Tidak bergerak kemari. Sehingga itu sama dengan setengah. Misalkan saya buat lagi sin 135. Itu sama dengan 135, itu mendatar, berarti bisa kita buat arahnya kemari. Tidak bisa ke kiri ya. Jadi ini sama juga dengan setengah akar 2. Kalaupun kita buat sin 150, dia akan ke kanan, sama juga dengan setengah, sama juga dengan nilainya dari sin 30 tadi. Misalkan kita buat sin 240. 240 ini kita lihat di sini ya, 40. Berarti kalau kita buat seperti ini dia ke kanan, berarti sama juga dengan min setengah akar 3. Misalkan saja bentuk cos, kita lihat cos 120. 120 cos itu ke atas atau ke bawah. Kalau kita lihat ini hanya bisa ke bawah ya, berarti itu sama juga min setengah. Atau bisa kita buat cos 300. Cos 300 ini sama juga dengan 300, berarti dia hanya bisa ke atas atau ke bawah, sedangkan tidak bisa ke bawah, berarti ini sama juga dengan setengah. Nah, bagaimana kalau dia sudutnya itu 0, 90 atau 180? Kita buat misalnya saja sin 90. Kalau sin itu adalah ke kanan atau kiri. Kalau 90 ini dia tidak bisa ke kanan, tidak bisa ke kiri, sehingga posisinya hanya di sini saja ya. Sehingga bisa kita buat 1. Kalau seandainya dia cos 90, kita lihat misalnya dia cos 90. Cos 90 itu cos ke atas atau bawah, kita lihat posisinya di sini. Berarti kalau dia ke bawah itu adalah 0 ya. Bagaimana kalau seandainya bentuknya itu adalah bentuk tangan? Misalkan saja saya buat tangan 60 derajat ya. Tangan 60 derajat itu adalah sin 60 dibagi dengan cos 60. Sin 60 berarti kalau 60 sin itu ini ke kiri, berarti setengah akar 3 ya. Setengah akar 3, kemudian tangan 60 sin cos 60 itu adalah setengah. Ya, ini sama juga dengan akar 3. Atau misalnya kita buat tangan 330. Berarti sin 330 berarti ke kemari ya. 330 sinnya itu adalah min setengah, kemudian cosnya itu min setengah akar 3. Nah, ini kita coret positif ya di sini yang cosnya. Ini sama juga dengan min seperakar 3 atau sepertiga akar 3. Ini adalah beberapa contoh untuk sin, cos, dan tangan. Untuk yang bentuk-bentuk
second atau ke second itu tinggal kita balik saja ya. Demikianlah langkah kerja kita untuk lingkaran satuan yang berbentuk model seperti ini. Kemudian bagaimana cara kita menanamkan gambar ini ke dalam pikiran siswa atau yang belum memahami. Itu bisa kita gambarkan ya. Jadi yang pertama itu adalah gambarkan dengan melihat contoh yang sudah ada. Kemudian kalau sudah mahir, itu bisa kita lanjutkan dengan yang kedua, gambarkan tanpa melihat contoh. Kalau kita sudah bisa menggambarkan tanpa melihat contoh, mudah-mudahan setiap angka-angka, garis, dan lingkaran dari gambar ini itu akan tertanam dalam pikiran kita. Dan begitu ditanya nilai trigonometri, bisa langsung menerapkan langkah kerja ini dalam pikirannya. Akan tetapi itu tergantung kemampuan masing-masing ya. Bisa saja tanpa menggambar sudah bisa memahami ini, atau bisa saja tanpa menggambar dengan melihat contoh langsung bisa menggambarkan tanpa melihat contoh. Karena kemampuan dari masing-masing kita atau siswa kita itu berbeda-beda. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.